Pada tanggal 18 September 2019, sebuah kantor polisi di Harbin dihebohkan dengan kedatangan seorang wanita. Dengan kondisi sangat panik, ia melaporkan bahwa sudah beberapa hari ini suaminya menghilang. Selanjutnya diketahui pelapor sendiri bernama Chen dan suaminya yang menghilang bernama Guo. Chen mengatakan bahwa suaminya Guo telah beberapa hari ini tidak dapat dihubungi. Ia juga telah mencari Guo ke rumah kerabat mereka, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Guo. Melihat Chen sangat emosional, polisi kemudian mencoba menenangkannya sambil menanyakan situasi terkait suaminya. Chen mengatakan bahwa Guo memiliki perusahaan konstruksi. Ia biasanya pulang tepat waktu untuk makan malam. Bahkan jika Guo hendak pergi bersama teman-temannya sepulang bekerja, ia selalu memberi kabar mengenai keberadaannya, dan Guo selalu pulang tepat sesuai janjinya. Namun kali ini suaminya tidak memberi kabar apapun kepada dirinya, terhitung sudah 5 hari lamanya Guo menghilang. Chen sangat khawatir Guo dalam bahaya. Ia curiga Guo telah diculik karena terakhir Guo berpamitan kepada dirinya bahwa ia akan pergi ke bank untuk mengambil uang 300.000 yuan atau sekitar 650 juta rupiah. Uang itu merupakan gaji para pekerja yang harus ia bayarkan pada hari itu juga. Mendengar keterangan tersebut, polisi pun juga sepakat dengan pemikiran bahwa Guo mungkin diculik oleh penjahat yang menginginkan uang miliknya. Atau mungkin lebih buruknya, Guo telah dibunuh oleh seseorang yang menginginkan uang tersebut. Polisi kemudian memulai langkah penyelidikan mereka. Pertama, polisi membagi anggotanya menjadi 2 tim. Tim pertama bertugas untuk meminta keterangan dari jaringan sosial Guo seperti keluarga, para pekerja Guo, serta teman-teman Guo. Sedangkan tim kedua bertugas untuk memeriksa kasus perampokan lokal yang terjadi pada hari mendekati hilangnya Guo. Namun setelah beberapa waktu hasilnya nihil. Polisi tidak mendapatkan apapun yang mengaitkan seseorang dengan hilangnya Guo. Setelah itu polisi kemudian kembali meminta keterangan kepada Chen mengenai apakah informasi yang Chen berikan kepada mereka ada yang terlewatkan. Dengan ragu-ragu Chen menjawab bahwa dirinya telah berbohong tentang keterangannya pada polisi pada waktu itu. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ketika menghilang, Guo tidak membawa uang seperti yang ia sampaikan. Ia melakukan hal itu karena mengira polisi akan membantu mencari Guo lebih cepat jika ia memiliki uang sebanyak itu. Polisi tentu saja merasa tersinggung dengan apa yang Chen lakukan. Namun mereka tetap harus profesional karena fokus mereka saat ini adalah menemukan Guo hidup-hidup. Oleh karena itu, polisi tidak mau membuang waktu mereka lebih lama lagi karena bagaimanapun bagi polisi ini adalah urusan hidup dan mati. Polisi kemudian kembali menanyakan kepada Chen mengenai orang di sekitar Guo. Apakah ada seseorang yang selama ini tidak Chen sampaikan kepada polisi? Hal ini polisi lakukan karena setelah mengetahui yang sebenarnya, mereka mulai curiga bila mana hilangnya Guo karena hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Entah itu mantan kolega yang berselisih paham atau kejadian-kejadian lainnya. Chen kemudian menceritakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, Guo pernah memiliki wanita lain selain dirinya. Wanita itu bernama Fang. Namun ia ragu kalau wanita tersebut masih memiliki hubungan dengan Guo pada saat ini. Pada titik ini kemungkinan sekecil apapun tentu saja tetap diselidiki oleh polisi. Polisi kemudian menemui Fang dan meminta keterangan darinya. Menurut Fang pada hari itu, ia memang melakukan kontak dengan Guo. Yang dimaksud Fang memiliki kontak adalah mereka berbicara lewat sambungan telepon pada hari hilangnya Guo. Namun setelah itu Fang mengaku bahwa ia tidak pernah lagi mendengar kabar dari Guo. Ketika polisi sedang mencatat keterangan darinya, Fang kemudian bertanya kepada polisi apakah Chen yang mengirim mereka. Polisi tentu saja tidak menjawab apapun kepada Fang. Namun Fang kemudian mencoba meyakinkan polisi bahwa Chen seharusnya percaya bila mana ia tidak ada hubungannya dengan hilangnya Guo. Karena mereka tidak pernah bertemu sejak bertahun-tahun yang lalu.
Polisi yang merasa tidak mendapatkan informasi yang berarti kemudian kembali menanyakan kepada Chen apakah masih ada hal lainnya yang mungkin terlewatkan. Karena ketika mereka berbicara kepada Fang, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan Guo. Mendengar hal itu, Chen nampaknya naik darah. Dengan emosi, ia berteriak kepada polisi dan mengatakan bahwa Fang adalah wanita simpanan yang tidak tahu malu. Ia juga telah merusak rumah tangganya. Polisi kembali mencoba menenangkan Chen dan menunggunya untuk bisa menenangkan diri. Setelah Chen tenang, ia mulai menceritakan kepada polisi apa yang telah terjadi antara dirinya, Guo, dan Fang. Seperti yang telah diketahui, Fang merupakan wanita yang pernah memiliki hubungan dengan Guo. Hubungan itu terjalin selama bertahun-tahun hingga 3 tahun yang lalu, Chen mengetahui perselingkuhan Guo dan Fang. Chen mengetahui perselingkuhan tersebut karena naluri seorang istri sangatlah kuat. Ia mulai merasakan Guo bersikap dingin dan juga menjaga jarak dengan dirinya. Padahal awalnya Guo adalah laki-laki yang sangat dekat dengan keluarga. Ketika Chen menanyakan hubungannya dengan Fang, awalnya Guo tidak mengakuinya. Namun karena Chen menunjukkan banyak bukti mengenai hubungan Guo dengan Fang, Guo akhirnya mengaku. Sambil berlutut kepada Chen, Guo mengatakan bahwa ia meminta maaf dan berjanji akan meninggalkan Fang. Mendengar hal itu, walaupun hatinya terasa hancur, Chen berusaha memaafkan Guo karena tidak ingin keluarganya terpecah akibat wanita lain. Setelah kejadian tersebut, Guo mulai kembali seperti semula. Chen pun kini berusaha untuk menumbuhkan kembali kepercayaannya kepada Guo. Polisi kemudian menanyakan bagaimana Guo berkenalan dengan Fang. Menurut informasi yang didapatnya selama ini, Fang adalah salah satu karyawan di perusahaan konstruksi milik Guo. Kala itu Fang masih berusia 20 tahun ketika ia bekerja kepada Guo. Fang sendiri cukup populer di kalangan para pekerja laki-laki. Ia muda dan juga memiliki paras yang cantik. Namun Fang tidak memperdulikan laki-laki yang mengejar dirinya, hingga akhirnya Guo nampaknya mulai memperhatikan dirinya. Namun karena telah memiliki istri dan anak, Guo mencoba menekan perasaannya kepada Fang pada saat itu. Akan tetapi, nampaknya karena selalu bertemu setiap hari, Guo mulai diam-diam mendekati Fang. Awalnya ia selalu melibatkan Fang di banyak acara, ketika ia bertemu klien ataupun sekedar melihat proyek. Pada akhirnya kebiasaan bertemu setiap hari dan sering memiliki acara di luar, keduanya pun mulai berani bersikap mesra. Hubungan itu pun berkembang menjadi hubungan layaknya sepasang kekasih, hingga akhirnya Guo menyewakan Fang sebuah rumah untuk mereka bisa bermesraan. Kala itu Chen yang awalnya percaya Guo telah kembali seperti semula, kembali mulai merasakan kecurigaan. Namun kali ini ia tidak mau hanya memberikan bukti, namun ia ingin mengkonfrontasi keduanya. Ketika itu Guo diketahui sering melakukan perjalanan bisnis. Pada saat itu Guo berpamitan kepada Chen sebelum perjalanannya. Chen pun tak banyak mempertanyakan Guo dan bersikap seperti tidak terjadi apapun. Namun yang tidak Guo ketahui adalah Chen diam-diam menanyakan perjalanan bisnis itu kepada pegawai Guo. Si pegawai mengatakan bahwa Guo tidak memiliki jadwal untuk melakukan perjalanan bisnis pada hari itu. Hingga pada suatu hari, ketika Guo kembali beralasan bahwa ia akan melakukan perjalanan bisnis, Chen mengikutinya dari belakang. Di sana ia mendapati mobil Guo berhenti di sebuah rumah. Chen kemudian turun dari mobilnya dan mengikuti Guo. Betapa terkejutnya Guo ketika Fang membukakan pintu untuknya, Chen telah berdiri di belakangnya. Setelah akhirnya bisa menangkap basah Guo dan Fang, Chen pun meminta penjelasan dari mereka berdua. Kala itu, Fang mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan hal ini karena ia ingin menjadi karyawan tetap. Menurut Fang kala itu, setiap kali ia membicarakan hubungan terlarang ini, Guo selalu bisa meyakinkannya untuk tetap tenang dan tidak berpikir negatif karena Guo masih membutuhkan ia di sampingnya. Mendengar hal seperti itu keluar dari mulut Fang, Chen mulai memahami bahwa Guo mempermainkan mereka berdua. Seperti banyak cerita yang terjadi, laki-laki selalu memiliki wanita simpanan
ketika kondisi perekonomian mereka sedang berada di puncak. Setelah merasa sudah mendapatkan apa yang ia mau, Chen pulang dengan perasaan hampa. Suami yang selama ini ia dukung di saat terendah dalam hidupnya akhirnya mengkhianati dirinya. Setelah itu Chen pun memberikan pilihan kepada Guo. Ia menyatakan bahwa ia siap menceraikannya jika Guo memang ingin bersama dengan Fang. Mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulut Chen tentu membuat Guo kaget, karena selama ini Chen tidak pernah berani untuk menceraikannya. Pada saat ini Guo tahu bahwa istrinya itu nampaknya serius. Kembali sambil menangis kepada Chen, Guo berjanji bahwa ia akan meninggalkan Fang. Dan kali ini janji itu benar-benar ditepati oleh Guo. Setelah kejadian itu, Fang diketahui sudah tidak bekerja di perusahaan Guo lagi. Kabarnya, ia pun berpindah kota. Pada saat itu, Chen sudah tidak pernah mendengar apapun tentang Fang lagi hingga 3 tahun lamanya. Mendengar konflik yang nampaknya telah usai, membuat polisi mengeliminasi Fang dari radar mereka. Kini polisi menggunakan cara lama, yakni menyebarkan selebaran pencarian orang hilang. Kegiatan ini pun juga dibantu oleh Chen. Namun sesuatu yang aneh harus disaksikan oleh polisi. Karena pada saat itu mereka juga menyaksikan Fang ikut membantu menyebarkan selebaran guna menemukan Guo. Polisi melihat dua wanita yang dulu pernah bersih tegang, kini bekerja sama untuk menemukan laki-laki yang mereka cintai. Sungguh pemandangan yang cukup menarik bagi pihak kepolisian. Ketika dalam masa pencarian, Fang kemudian memberikan sebuah informasi kepada polisi. Ia mengatakan bahwa terakhir ia mendengar Guo akan melakukan perjalanan bisnisnya ke Dalian. Mendengar hal itu, polisi kemudian pergi ke kota Dalian. Di sana mereka mencoba bekerja sama dengan polisi setempat. Akan tetapi hasilnya nihil. Mereka tidak menemukan Guo di Dalian. Tak lama setelah itu, Chen kembali menemui polisi dan mengatakan bahwa Fang memberitahunya bahwa pada hari Guo menghilang, Guo menghubunginya. Kala itu Guo mengatakan bahwa ia bertengkar dengan Chen karena masalah perceraian. Fang kemudian mengatakan kecurigaannya kepada dirinya bahwa mungkin saja Guo menghilang karena masalah tersebut. Namun menurut Chen, ia dan Guo memang bertengkar pada hari itu. Namun mereka tidak bertengkar karena urusan perceraian. Oleh karena itu, Chen merasa agak curiga dengan Fang. Selain itu, Fang juga begitu aktif menghubunginya akhir-akhir ini untuk menanyakan perkembangan kasus Guo. Dan juga ia sangat ngotot untuk dilibatkan dalam pencarian Guo. Setelah mendengar info dari Chen, polisi kemudian mencoba melihat lebih detail lagi hal-hal yang berhubungan dengan Fang. Setelah penyelidikan lebih mendalam, polisi kemudian mendapati dari informasi tetangga tempat tinggal Fang bahwa mereka melihat Guo sempat bertamu ke rumah Fang. Kemudian setelah itu, polisi juga menemukan bahwa Fang memiliki 2 ponsel. Anehnya, salah satu ponsel tersebut hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan satu nomor, yakni nomor seseorang yang merupakan petugas keamanan di sebuah perusahaan. Ia diketahui bernama Liu Shuangyun. Merasa ada yang tidak beres, polisi kemudian menginterogasi Fang dan Liu. Dari interogasi ini, Liu akhirnya mengakui semuanya. Liu mengatakan bahwa ia memiliki seorang kaki tangan yang bernama Libo. Kala itu, Fang meminta bantuannya untuk menculik Guo. Fang awalnya mengatakan bahwa ia ingin memberi pelajaran kepada Guo yang selama ini mempermainkan perasaannya. Pada awalnya, Liu hanya diminta oleh Fang untuk menculik Guo. Liu mengaku bahwa ia mau melakukan hal tersebut karena iming-iming uang dari Fang sejumlah 20.000 yuan atau sekitar 43 juta rupiah. Setelah kesepakatan itu, Liu yang dibantu oleh Libo sengaja menunggu Guo di toko milik Fang. Ketika Guo tiba di toko Fang itu, Liu dan Libo kemudian memukul Guo dengan tongkat dari belakang. Oleh karena pukulan itu, Guo pun ambruk. Ketika hendak berdiri, Libo dan Liu
Keduanya memegang tangan Guo dengan erat agar ia tidak memberontak. Setelah itu, mereka lalu mengikat tangan Guo dan menyumpal mulut Guo agar ia tidak berteriak. Setelah merasa Guo tidak bisa kabur, mereka kemudian memasukkan Guo ke gudang yang ada di dalam toko. Mendengar pernyataan Liu, polisi kemudian mencocokkan dengan pernyataan Fang. Awalnya Fang mengatakan bahwa kematian Guo tidak disengaja, karena Liu dan Libo mengikat laki-laki tua itu terlalu kencang. Namun setelah terus dipojokkan oleh polisi dengan keterangan Liu, Fang pun kini tak dapat lagi mengelak. Ia mengaku bahwa ia sangat marah kepada Guo yang selama ini memanfaatkan dirinya. Fang mengatakan bahwa setelah Guo lebih memilih keluarganya daripada dirinya, ia memang sengaja pergi keluar kota selama 3 tahun. Namun karena ia tidak betah dan merasa kesepian di kota baru, akhirnya ia kembali. Kala itu Fang mengatakan ia baru saja membuka toko bahan bangunan, dan tanpa diduga Guo tiba-tiba saja datang ke tokonya itu. Ketika kembali bertemu, Guo menunjukkan kepada dirinya bahwa ia masih ingin menjalin hubungan dengannya. Sikap Guo itu pun ditanggapi serius oleh Fang. Karena pada dasarnya, Fang sendiri masih mencintai Guo. Keduanya pun sempat beberapa kali bertemu. Namun entah mengapa, tiba-tiba Guo kembali menjaga jarak dengan dirinya. Pada titik itu, Fang kini menyadari bahwa Guo tidak pernah mencintainya. Bahkan ketika ia menyekap Guo di gudang, Fang pun menanyakan perasaan Guo terhadap dirinya. Namun, Guo tetap tidak mengatakan bahwa ia mencintainya. Ketika dalam kondisi genting, Guo masih tidak mengatakan mencintai dirinya, membuat Fang naik pitam. Ia memanggil Liu dan Libo untuk membantunya menutup wajah Guo dengan selotip. Guo sempat memberontak kala itu, namun 2 orang pria dan 1 wanita bukanlah tandingan Guo. Ia pun akhirnya meninggal kehabisan nafas setelah wajahnya sepenuhnya mereka tutup dengan selotip. Hingga titik ini, Fang masih begitu marah kepada Guo, hingga semua kata-kata yang terlontar dari mulutnya hanya keburukan-keburukan Guo. Fang merasa selama ini ia telah menghabiskan 9 tahun hidupnya untuk mencintai Guo. Namun ketika ia hanya meminta Guo mengatakan mencintainya, Guo tetap menutup mulutnya rapat-rapat. Setelah mengetahui Guo meninggal, Liu dan Libo awalnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka hanya karena selotip Guo bisa meninggal dunia. Ketika mereka hendak pergi meninggalkan Fang, Fang mengancam mereka berdua. Fang mengatakan jika mereka berdua tidak mau membantu dirinya melenyapkan jenazah Guo, maka ia akan melaporkan mereka ke polisi. Hingga akhirnya Liu dan Libo pun membantu Fang untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya diketahui bahwa Fang, Liu, dan Libo membawa jenazah Guo ke sebuah hutan terpencil. Di sana mereka kemudian membakar mayat Guo hingga menjadi abu. Setelah semuanya akhirnya menemukan kejelasannya, polisi pun menangkap Fang, Liu, dan Libo. Tak lama persidangan pun dilakukan. Diketahui majelis hakim memberikan hukuman kepada Fang 15 tahun penjara. Sedangkan Liu dan Libo mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Guo bermain dengan api, maka ia pun terbakar karenanya. Kini yang paling menderita adalah istri dan anak Guo yang harus rela ditinggalkan oleh Guo dengan cara yang begitu mengenaskan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye.